Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pemirsa, sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Satu bulan yang dalam ajaran kita umat Islam, Allah menjanjikan rahmat, kasih sayang, ampunan, dan berbagai reward pahala yang dilipat gandakan. Memang dalam tradisi masyarakat Indonesia, di tengah masyarakat kita, datangnya bulan Ramadan selain disambut dengan sukacita, ada gejala sosial yang tidak bisa dielakkan. Tahu, harga sembako naik, kebutuhan keseharian naik, belum lagi godaan untuk membeli pakaian baru dan hal-hal lain. Iya, tetapi sudah seyogianya kita umat Islam menata diri, mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita kondisikan supaya hati kita dari lubuk kita dengan ikhlas betul-betul ridho, senang, dan berharap dapat ampunan, maghfirah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menuruti ini, dengan menata hati kita, maka ini tidak hanya sekedar persoalan kamuflase, pencitraan, tetapi ini perintah agama. Menurutinya, maka Allah menjanjikan turunnya thawab, ganjaran, ribet besok di akhir. Selanjutnya, saya akan berbagi tips bagaimana para salafus soleh, ulama terdahulu, para pendahulu kita mengisi Ramadan dengan kegiatan yang produktif. Bagaimana memanfaatkan momentum Ramadan untuk mengisi diri kita supaya kita memiliki deposito, baik deposito dunia maupun akhirat. Nah, di sini dalam penelusuran saya ada 3 jenis atau ada 3 macam aktivitas yang biasanya dilakukan para pendahulu kita, ulama kita ketika memasuki bulan suci Ramadan. Kegiatan pertama atau aktivitas pertama, nuansa aktivitas pertama adalah aktivitas intelektual, tradisi keilmuan. Bagaimana melihatnya? Sederhana. Apabila kita membaca, mengkaji literatur salaf, literatur keislaman, maka kita akan menemukan satu fakta bahwa biasanya kitab itu diakhiri atau dimulai di bulan suci Ramadan. Ramadan digunakan untuk memulai atau bahkan seluruhnya digunakan untuk menghasilkan karya akademik, tradisi literatur keislaman. Kenapa begitu? Para mu'allif, para ulama, para intelektual, para ilmuwan muslim ingin karya akademiknya tidak hanya bernuansa intelektual saja, aktivitas berpikir, tetapi supaya memiliki dimensi spiritual, melambari aktivitas rasional dengan dimensi ketuhanan. Dengan begitu, semoga kekuatannya, cita rasanya memiliki kekuatan di atas rata-rata. Di Indonesia, Ramadan juga digunakan untuk aktivitas yang bersama. Kita lihat pesantren, kiai, santri di bulan suci Ramadan biasanya mentargetkan menghatamkan satu literatur tertentu. Bahkan bisa banyak literatur. Pesantren X misalnya membuka Ramadan ini akan membaca kitab Tafsir Jalalain, Fathul Mu'in, Fathul Qorib, hadis kumpulan hadis Arba'in An-Nawawiyah, kitab Sirah Nabawiyah, dan banyak tema dengan strategi masing-masing supaya dengan durasi yang terukur bisa khatam. Intinya apa? Ramadan digunakan untuk menghasilkan karya akademik, apakah itu mengkajinya, menulisnya, atau menuturkannya. Itu yang pertama, aktivitas yang bernuansa keilmuan. Aktivitas kedua, bernuansa kepedulian sosial.
berbagi kepada sesama. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Apalagi di bulan puasa yang Allah menjanjikan rahmat, ampunan, maghfirah, berbagai janji yang lain. Ramadan saatnya memberikan sebagian milik kita, makanan, kepedulian, tolong menolong kepada sesama. Sederhana, sediakan makanan, hidangan makanan untuk sahur bersama, buka puasa bersama. Makanan ringan, kue, kita berikan ke masjid bagi para santri, para umat Islam yang sedang bertadarus membaca Al-Quran. Pertama, di bulan Ramadan digunakan untuk aktivitas akademik keilmuan. Yang kedua, kepedulian sosial. Yang ketiga, Ramadan digunakan untuk berzikir, mendekatkan diri, mengingat Allah, mengingat ciptaan Allah, bertafakur segala macam yang berkaitan dengan Allah. Maka kita bisa melihat Ramadan awal, akhir, awal, pertengahan, akhir digunakan untuk i'tikaf, untuk tawaf, untuk membaca Al-Quran, untuk sholat malam, untuk berzikir, dan semacamnya. Pertama, Ramadan digunakan untuk tradisi atau aktivitas akademik. Yang kedua, kepedulian kepada sesama. Yang ketiga, mendekat kepada Allah dengan cara berzikir, membaca bacaan-bacaan yang khas. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim, atau membaca ayat-ayat Al-Quran. Itu semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.